الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى الله. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan asbab daripada ampunan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Muwatta al-Imam Malik rahimahullah fi iftitahis salah, pada tentang pembukaan daripada salat. Masuk kepada pembahasan baru. Pembahasan terakhir kemarin adalah ukuran sahur daripada azan. Kemarin azan 2 kali. Ketika azan Bilal kata Nabi, makan dan minumlah. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan, maka jangan makan dan jangan minum. Hasil kesimpulan kemarin apa? Kesimpulan kajian kita kemarin bahwa azannya Bilal ibni Abi Rabah itu bukan azan untuk menunjukkan waktu masuk, tapi mengingatkan orang untuk bangun makan sahur. Itu harus kita ingat betul itu. Jadi jangan kita salah memahami dua hadis. Jadi jangan kita anggap setelah azan boleh makan tidak apa-apa. Karena Nabi mengatakan azan, apabila Bilal azan maka makan dan minum. Itu maksudnya bukan berarti azan masuk waktu solat. Itu kemarin pembahasan natijah hasil dari pembahasan kita kemarin. 2 azan di zaman Rasulullah. Azan pertama Bilal ibni Abi Rabah, kemudian azan yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum, dan itu dalam Ramadan. Berarti ulama sudah mensyarahkan hadis itu bahwa azannya Bilal ibni Abi Rabah bukan azan menunjukkan waktu masuk, maka boleh makan dan minum karena masih waktu sahur. Tapi azannya Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi melarang kita tak boleh makan lagi, tak boleh minum lagi. Itu disebabkan karena waktu subuh sudah masuk. Jadi selesai masalah. Jadi kalau masih ada kawan-kawan kita mengatakan bahawa boleh makan tidak apa-apa setelah azan subuh di Ramadan, tak apa-apa kata dia, sampai qamat tak sah, tak boleh, batal puasa kalau kita makan setelah azan subuh, tak boleh. Kecuali azannya 2 kali. Azan pertama menunjukkan membangunkan orang sahur, belum masuk waktu subuh. Azan kedua masuk waktu subuh. Ini kan banyak dari hadis ni diapakan ini, agak disepelekan. Kebanyakan itu dari teman-teman kita Wahabi saya perhatikan. Habis azan masih enak mereka makan. Saya pernah jumpa di Makkah itu. Di Makkah, di Madinah. Dan sudah mulai pula ke daerah kita yang seperti itu. Orang dah azan dia enak makan lagi. Enak makan. Merokok. Kita tak boleh lagi makan, tak boleh minum. Boleh kata dia. Ada hadisnya kata dia. Kata Nabi SAW, "Idza azan al-Bilal fa'akalu wa syarbu." Apabila Bilal azan, makan dan minumlah. Itu bukan berarti Bilal tu azan di dalam waktu, bukan. Azan Bilal itu membangunkan orang tidur untuk menyuruh makan sahur. Itu perlu kita ingat-ingat betul. Ingat-ingat itu. Menunjukkan Bilal azan seperti itu adalah para sahabat Nabi. Nabi menunjuk agar Bilal membangunkan orang-orang yang lain. Itu hadis terakhir yang kita bahas. Hadis hari ini iftitahus salah. Tentang iftitah salat. Jadi seperti apa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
melaksanakan permulaan daripada salatnya. Qala haddatsana Malik an Ibni Shihab an Salim ibni Abdullah an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ini sanad daripada sanadnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan hadis ni daripada Ibnu Shihab. Ibnu Shihab mengatakan bahawa Ibnu Shihab Az-Zuhri maksudnya. Ibnu Shihab mengatakan aku menerima hadis daripada Salim bin Abdullah. Salim mengatakan aku menerima hadis ni daripada ayahnya. Siapa ayahnya Salim? Abdullah ibni Umar. Abdullah ibni Umar langsung menerima hadis dari Rasulullah. Ini termasuk yang diistilahkan silsilatuz zahabiyah, sanad emas. Kenapa emasnya? Emasnya itu karena cuman dari Nabi itu 3 ranji saja kepada Imam Malik. Mana 3 ranji? Abdullah ibn Umar, kemudian Salim, kemudian Ibnu Shihab. Langsung Imam Malik. 3 saja perantara kepada Nabi. Ini yang disebut dengan silsilatuz zahab. Apa silsilatuz zahab? Rantai emas. Karena berdekatan antara jaraknya Nabi dengan Imam Malik. Dia ada jarak antara Nabi dengan Imam Malik sampai 5 orang. Tapi di jalur sanad ini cuma 3 saja. Nabi, Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar memberikan hadis ini kepada anaknya namanya Salim. Salim memberikan hadis ini kepada muridnya namanya Ibnu Shihab. Ibnu Shihab memberikan hadis ini kepada Imam Malik. 3 saja antara Imam Malik kepada Nabi Muhammad. Maka disebutlah ranji sanad ini dengan ranji emas. Itu dia. Jadi inilah silsilatul al-ulama. Inilah silsilah ulama. Baru sampai hadis itu kepada kita itu lewatnya ulama, lewat jalurnya ini, lewatnya Ibnu Shihab, lewatnya Salim bin Abdullah, lewatnya Abdullah ibnu Umar, baru hadis itu sampai kepada kita. Jadi mungkinkah kita hidup tanpa ulama? Tidak akan mungkin. Aku langsung saja belajar ke Rasulullah, aku tak butuh ulama. Macam mana caranya kita bisa sampai langsung ke Rasulullah? Kita hidup di zaman hari ini, kita hidup di zaman WhatsApp, di zaman Facebook, mengaku pula kita langsung saja ke Rasulullah. Ini tak benarlah ini. Jadi ada istilahnya itu, justru membingungkan kata dia kalau kita masih ikut ulama padahal Nabi sudah menjelaskan. Yang menjelaskan Nabi berkata seperti itu siapa? Ulama. Takkan sampai hadis ini kepada kita kalau tidak jalur ulama. Maka oleh karena itu takkan mungkin rasanya kita bisa hidup dengan tanpa ulama. Hadis ini sampai kepada kita karena ada ulama. Adanya Imam Malik, ada Imam Bukhari, bukti tadilah. Ada Imam Abdullah ibn Umar, ada Imam Salim, ada Imam Ibn Shihab, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Muzani Buaiti. Terus bersambung sanad sampai kepada kita hari ini. Maka oleh karena itu, kalaulah tidak karena sanad, orang akan berbicara seenaknya saja. Sanad itulah yang mengawal kita. Sanad itulah yang akan mengawal kita untuk berbicara sesuai dengan prinsip yang ada di dalam hadis Nabi. Kalau tak pakai sanad, kita berbicara seenak kita saja. Itu ngawur namanya. Maka enak saja mereka berbicara, oh boleh kata dia, apa katanya? Oh boleh, masih boleh makan setelah azan. Dari mana dia dapat itu? Karena tidak ada sanad. Akhirnya bagaimana? Dicoba, dicerna sendiri, dihasilkan kesimpulan sendiri. Maka itulah dalun mudillun. Dah sesat, orang lain pun terbawa sesat. Itu dia jadinya. Apalagi kemarin itu, onani di siang Ramadan tidak membatalkan puasa. Itu kan fatwa-fatwa mereka itu. Kenapa mereka bisa berfatwa menyeleneh seperti ini? Karena sudah keluar dari jalurnya ulama. Jadi kita tak bisa kita mengatakan, oh saya ini doktor hadis, oh LCMA profesor hadis, saya tak butuh lagi kepada ulama, saya bisa menghasilkan ijtihad sendiri. Tidak.
Yang bisa menghasilkan ijtihad itu adalah mujtahid. Syarat mujtahid itu Masya Allah tabarakallah banyak sekali. Maka tidak ada kita hari ini yang sampai ke darjat mujtahid, tidak ada. Bayangkan Imam Suyuti saja. Imam Suyuti dengan hafal 200.000 hadis saja, 200.000 hadis, Imam Suyuti tidak berani mengatakan dirinya mujtahid, tapi dirinya muqallid ila Syafi'i, dirinya orang yang taklid kepada Imam Syafi'i. Itu 200.000 beliau hafal hadis. Siapa lagi? Imam Ibnu Hajar 900.000 hafal hadis. Imam Syafi'i, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Salah yang rata-rata hafal hadis ratusan ribu hafal hadis Nabi, tapi tidak pernah mengatakan saya ini adalah mujtahid. Dia tetap muqallid ala man qablahu. Dia tetap mengikut kepada ulama sebelumnya. Itu namanya muqallid. Datang kawan dari kau baru hafal 2 hadis, katanya tak penting lah, jadi apa, tak penting ikut-ikut ulama, langsung aja ke Nabi kan lah, begini tu kata dia. Jadi kalau kata Gus Bahak itulah itu. Beliau bongak katanya, tapi jangan terlampau amek katanya. Itu. Kalau bahasa acu ala bongak andiu pula lah. Itu bahasa acu. Tu parah tu kalau ada orang menyebut ni parah tu bongak andiu wang banyak tu. Antok aja lah itu. Nak ada di bawah itu adalah parah tu. Bongak alah. Ada dulu paling bongak lah ya. Pun nama andiu namanya. Jadi kalau ada orang maju nyebut ni parah tu bongak ni kan andiu pula lainnya. Jahil murakkab kalau bahasa Arab itu. Jadi buat apa? Kadang ngangak pada ngangu. Jadi kita herannya kayak gitu. Jadi fatwa-fatwa yang menyeleneh-nyeleneh itu kenapa? Karena mencoba menjadi mujtahid. Hasilnya itulah jadinya. Apalagi fatwa yang menyeleneh. Onani di siang Ramadan boleh tak membatalkan puasa, kata dia. Kemudian apa lagi? Khairul banyak nih yang dapat fatwa-fatwa menyeleneh. Apa? Tai kucing tak najis. Apalagi fatwa-fatwa menyeleneh. Kenapa bisa fatwa ni menyeleneh keluar? Menyalahi fatwa ulama-ulama salaf dan khalaf. Dari dulu ulama berfatwa jelas. Karena mereka sudah keluar daripada jalur yang dibuat oleh ulama. Apa jalur yang dibuat oleh ulama? Ni jalur dibuat oleh ulama jelas. Ni jalurnya jalur sanad. Biar kita dikawal oleh ulama fatwa kita. Biar kita jelas apa arahan daripada ulama. Berjalanlah di jalan ulama. Itu dia. Maka kalau orang yang selagi dia berjalan di jalan ulama, tidak akan pernah tersesat. Coba lihat, tak akan pernah tersesat selagi dia berjalan dengan jalannya ulama. Dari dulu orang-orang mazhab Syafi'i beramal dengan amalan Syafi'iyahnya. Dari dulu orang-orang mazhab Maliki beramal dengan jalan Malikinya. Orang-orang tariqah-tariqah Sufi tengok. Dengan jemaah tablignya berjalan sesuai dengan arahan ulamanya. Dia punya amir, berjalan sesuai dengan arahan ulamanya. Ulama-ulama yang hebat di dalamnya. Banyak ulama-ulama hadis. Zakaria Kandahlawi, ulama hadis jemaah tabligh. Kalau tak salah saya pensyarahnya. Pensyarah Aujazul Masalik. Pensyarah Muwatta'il Imam Malik ada 15 jilid. Ini yang menulisnya adalah Imam Zakaria Kandahlawi. Mazhab beliau Hanafi, tapi beliau mensyarah hadis karangan Imam Maliki. Tu. Maka ulama mazhab dengan ulama mazhab tak pernah dia bergaduh. Hadis punya Imam Malik, Muwatta' susunan Imam Malik, tapi yang mensyarah mazhabnya Hanafi. Syekh Zakaria Kandahlawi mazhabnya Hanafi. Ada satu lagi kitab Muwatta' disyarah oleh mazhab Imam Syafi'i, namanya Imam Suyuti. Diberi kitab dengan Tanwirul Hawalik fi Syarhil Muwatta'ul Malik, yang mensyarah mazhab Syafi'i, tapi yang punya kitab Maliki. Makanya tidak ada sampai hari ini al-i'tiradul mazhab bil mazhab, tak ada. Pertikaian antara mazhab dengan mazhab tak ada. Selagi orang tu menganut daripada salah satu 4 mazhab, seluruhnya benar. Yang tak benar, yang sudah keluar daripada 4 mazhab tadi, sehingga mengatakan ini pendapat aku. Yang ini pendapat aku tu yang tidak betul lagi. Sehingga keluar dari pendapat 4 mazhab. Dan bahkan mengatakan orang yang mengikut kepada 4 mazhab itu sesat. Langsung saja ke Rasulullah, kata dia. Kan ini dia masalahnya. Langsung ke Nabi, langsung ke Nabi. Macam mana kita langsung ke Nabi? Kita hidup di zaman Presiden Jokowi. Nabi dah berapa lama Nabi?
Kita hidup di zaman lado sekilo 100,000. Di zaman Nabi dulu lado berapa? Kita hidup di zaman minyak sedang payah dulu zaman Nabi. Jadi jangan samakan antara kita dengan kehidupan Rasul. Kalau saya tak butuh Rasulullah. Kalau memang engkau tak butuh ulama, jangan kalian pakai hadis satu pun, itu adalah daripada ulama. Berkat tangan ulama menyusun, bangun malam menulis hadis. Tak tidur Imam Nawawi, tidur Imam Nawawi sambil duduk saja, bangun duduk kemudian menulis hadis. Imam Malik begitu juga. Imam Bukhari setiap hadis beliau mengambil wuduk, kemudian dia salat 2 rakaat, beliau tulis hadis satu. Habis tu nak menulis hadis yang kedua, ambil wuduk lagi, salat 2 rakaat, tulis hadis yang kedua. Itu luar biasa mujahadah ulama. Tiba kita hari ini mengatakan, oh tak perlulah kepada hadis tu, tak perlu kepada ulama, langsung saja kepada hadis Nabi SAW. Itulah masalahnya. Itu namanya bonga andiu pula le, artinya jahil murakkab. Kasar ustaz je lah, apa kasar? Awaknya kafir kan dia. Awak le menyebutnya bonga andiunya, awak jadi kafir kan? Orang yang ziarah kubur kafir, lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan orang ziarah kubur. Kan kasar itu. Jadi lebih bertauhid pula Abu Jahal, Abu Lahab dibandingkan kita seorang mukmin. Ya Allah ya Karim. Itu bukan fitnah, itu tertulis di dalam kitab mereka seperti itu. Bahwa lebih bertauhidnya Abu Jahal, Abu Lahab dibanding seorang mukmin yang berziarah ke kuburan. Kan bahaya. Lah jelas Abu Jahal, Abu Lahab tu kafir dalam neraka. Bisa pula Abu Jahal, Abu Lahab tu lebih bertauhid dibandingkan kita. Itu dek gara-gara tauhid uluhiyah rububiyah punya Wahabi itu, itulah dia ni. Mengkafirkan mukmin jadinya. Padahal di kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi kita juga melarang, tak boleh kita mengkafirkan saudara kita, tak boleh. Jangankan sekedar mengkafirkan dia, mengatakan dia zalim, padahal dia bukanlah orang yang zalim, maka kezaliman itu akan balik kepada kita. Jadi kita masuk apa kata? Jadi tetap kita butuh kepada ulama. Imam Malik mengatakan an Ibni Syihab 1, an Salim ibni Abdullah 2, an Abdullah ibni Umar 3. Abdullah ibni Umar langsung mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salah. Nabi kata Abdullah ibni Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana idza iftataha as-salah, apabila Nabi memulai salat, rafa'a yadayhi hadzu munkibaih, Nabi mengangkat kedua tangannya hazzul munkibaih. Nanti kita jelaskan apa maksud hazzul munkibaih. Munkibaih, makna munkibaih bahu. Apa di atas bahu atau ukuran bahu atau seperti apa? Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila Nabi mengangkat kepalanya daripada ruku', rafa'ahuma kadzalika aidan, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya juga ketika ruku'. Sami'allahu liman hamidah, bangkit daripada ruku'. Rafa'a ra'sahu minar ruku', mengangkat kepala dari ruku'. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, diangkat Nabi. Wa qala sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, dan Nabi tidak melakukannya pada sujud. Maksudnya Nabi tidak mengangkat tangan ketika Nabi sujud. Ada yang mengangkat tangan ketika sujud, diantaranya Syiah, sebagian daripada Syiah itu mengangkat tangan ketika nak sujud. Jadi ketika sujud diangkat tangan. Kalau di kita ada macam-macam mu'allaf lah, baru semayang, baru belajar solat, diangkat ni tangannya nak sujud itu. Jadi baru sekali itu solat dengan orang salat. Jadi ketika bangkit dari sujud pun angkat tangan. Kemudian ketika nak sujud diangkat juga tangannya. Baik, kita syarahkan hadis. Iftitahus salah yakunu bin nutqi iftitahus salah. Nabi takbir, mengangkat tangan sambil takbir bin nutqi. Apa nutqi? Bergerak mulut Nabi. Allahu Akbar, bergerak. Makanya takbiratul ihram termasuk daripada rukun salat, tapi rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun qauli ini mesti dibaca, Pak.
Kalau tak dibaca, batal salat kita. Rukun qauli ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Memang mesti dibaca. Walaupun kita tidak mengeluarkan suara, tapi mulut bergerak. Allahu Akbar. Rukun qauli. Kedua rukun qauli yang mesti dibaca, bergerak mulut kita. Yang kedua, Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun qauli. Maka tidak sah membaca Al-Fatihah kalau Al-Fatihah itu dibaca di dalam hati. Tidak sah. Karena dia rukun qauli, mesti bin nutqi. Talafuzan. Bin nutqi. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bergerak jenggot Rasulullah. Kadang nampak daripada tulang bagian daripada jambangnya baginda Nabi itu bergerak itu, baik salat sir ataupun salat jahar. Jadi hadis itu jelas Nabi bergerak. Bergerak nampak oleh sahabat, itu tanda Nabi membaca. Nah, itu tanda Nabi membaca. Kira-kira mungkin tak ini bergerak tapi nak membaca? Tak bisa. Macam mana caranya? Itu dia. Jadi Nabi SAW. Jadi baginda Rasulullah SAW talafuz. Jadi bin nutqi tadi 2 baru. Takbiratul ihram mesti harus dibaca. Allah. 2 Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Itu mesti dibaca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat tak boleh kita di dalam hati. Dibaca. Keempat, salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Yang kelima, salam. Salam itu mesti bergerak mulut, mesti bergerak bibir kita. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa sallam. Umpama kita makmum, imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam salam ke kiri, kita angsur salam ke kanan. Lafaz mulut bergerak. Assalamualaikum. Itu salat karena dia rukun qauli, bukan rukun qalbi. Di kebanyakan kita seperti kan banyak diam je. Ada yang mode apa ya? Mode bencang. Ada kadang bagai pas tagak itu mode ikut aja kita. Diam, bukan rukun qalbi seluruhnya. Itu ada rukun qauli, mesti dibaca. Allah Akbar. Pelan kita makmum. Alhamdulillah. Allah. Jadi jelas an-nutqi disebutkan di dalam hadis. Iftitahus salah yakunu bin nutqi. Membuka salat dengan nutqi. Jadi Nabi jelas Allahu Akbar. Salat sunat pun Nabi jelas juga mengatakan Allahu Akbar walaupun dengan suara yang pelan, suara yang lambat. Gitu dia. Allahu Akbar wa rafa'a yadayhi. Jadi ingat kan rukun tadi ada 3 ya, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi hati cuma 1 saja, niat. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Niat. Yang kedua, rukun qauli, dibaca takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salam. Kemudian ada rukun fi'li yang ketiga. Mana rukun fi'li? Ruku', sujud, pergerakan dengan anggota tubuh kita, itu namanya rukun fi'li. Jadi tak juga sah kalau badan kita tak bergerak. Mesti harus bergerak. Ruku' hasab, kira-kira mana mampu kita. Mampu kita sama lurus sehelai papan, katanya di dalam fikih lebih afdal. Tapi nak bisa kalau dibuat macam sehelai papan bisa patah pinggang. Dah ambil sedikit. Tak juga sedikit. Pokoknya setidaknya ada membungkukkan diri ketika ruku'. Itu dia. Cuman paling afdalnya memang sehelai, macam sehelai papan yang diletakkan di atas punggung. Datar nak papan tadi. Datar papan tadi berarti sudah afdal kita melaksanakan ruku'. Mengangkat tangan, rafa'a yadain. Jadi idza iftataha shalah,
raf'an bit takbir, dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Rafa'al yadayhi, wajib atau bagaimana mengangkat tangan? Ndak. Fi syarhil muhazzab, Imam Syairazi, disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, ijtama'atul ummah 'alal istihbab rafa'ul yadaini fi takbiratil ihrami, bahwa disunahkan, sepakat ulama bahwa dianjurkan, disunahkan mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram. Yang wajibnya apa? Takbirnya Allahu Akbar bil bil alif, alif dia ta, Allah, bukan Allah, bukan Allah. Ini ada juga kita dengar Allahu Akbar, tu O jadinya tu. Atau ada juga kita dengar Allah apa, atau dengar Allahu Akbar, banyak O semuanya. Enggak, itu jelas itu. Alif dia ta, ya a. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jelas dia. Tak bisa kita buat KO, itu tak bisa. Apalagi Allahu Akbarnya, dia lebih parah pula lain. Sunnah, sepakat ulama. Al-thummal jumhur ala annahu sunnah. Sepakat para jumhur ulama bahawa mengangkat tangan yang sunnah. Kalau an-nutqi, mengucapkan takbir ketika takbiratul ihram, hukumnya wajib. Wa qala Ibnu Hazam Az-Zahiri, Ibnu Hazam kata Imam Ibnu Hazam, innahu fardun, sesungguhnya mengangkat tangan itu fardu. La tajuzu salah illa bihi, tidak sah salat kecuali dengan mengangkat tangan. Oh, itu menurut Imam Ibnu Hazam. Jadi menurut Imam Ibnu Hazam, jadi mesti mengangkat tangan. Kalau tak mengangkat tangan, tak sah salat. Dan itu juga dirawikan oleh Imam Al-Auza'i, Imam Zarqani, begitu juga pendapat Imam Al-Humaidi. Imam Humaidi mengatakan wajib mengangkat tangan. Imam Humaidi ini guru daripada Imam Bukhari. Lebih dulu Imam Humaidi menulis kitab sahih, namanya Sahih Al-Humaidi. Jadi kitab sahih pertama kali bukan Imam Bukhari Muslim yang menulis, tidak Imam Bukhari Muslim. Ada guru daripada Imam Bukhari namanya Imam Al-Humaidi, punya kitab namanya Sahih Al-Humaidi. Menurut Imam Humaidi, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram juga hukumnya wajib. Apabila tak diangkat, maka batalah salatnya. La tajuzu salah illa bih, tidak sah salat seseorang kecuali dengan mengangkat tangan. Waqala, tapi menurut pendapat ulama jumhur tetap mengatakan la yubutus salah bitarkihi, tidak batal salat dengan meninggalkannya. Dah sempat wak mangkik dah, tak apa-apa, itu hukumnya sunnah saja. Tapi lebih elok kita mengangkat tangan. Lebih baguslah kita mengangkat tangan kalau kita mampu untuk mengangkat tangan kita. Jadi hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Dan bahkan kata Imam Ibn Arabi fi Aridatul Ahwazi, ikhtilaful ulama fi raf'il yadaini fi salat ala 5 aqwalin. Berbeda ulama tentang mengangkat kedua tangan dalam salat ada 5 qaul. Pertama, ulama mengatakan annahu, ini kata Imam Ibn Arabi dalam Aridatul Ahwazi. Kita punya kitab namanya Aridatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmizi, ada sekitar 12 jilid. Ada satu lagi Syarah Sunan Tirmizi namanya Tuhfatul Ahwazi. Itu bagus juga itu. Tuhfatul Ahwazi fi Syarh Sunan At-Tirmizi, karangan Imam Mubarak Furi. Kalau tak salah Imam Mubarak Furi menulis kitab Tuhfatul Ahwazi. Itu ada 13 jilid. Kita punya kitab itu. Bagus. Imam Tirmizi menulis hadis, tapi yang mensyarahkan ada dari mazhab Maliki, Imam Ibn Arabi. Ada dari mazhab Hanafi, itu Imam Mubarak Furi. Begitu dia ulama. Mazhab dengan mazhab tu saling ada keterikatan, masya-Allah tabarakallah. Maka tidak pernah ada jumpa i'tiradul mazhab bil mazhab. Mazhab ni menyerang mazhab ni, mazhab ni menyerang mazhab ni, tidak ada. Yang menyerang mazhab tu orang yang tak bermazhab. Itu dia, orang tak bermazhab diserang mazhab ni, disalahkan mazhab ni. Tak ada mazhab tu langsung aja ke Rasulullah. Itu fatal. Buka kitab, ada namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, karangan Imam Abu Ya'lawi Maliki.
Nama kitab itu ada Muhammadiyahnya di belakang, ada kalimat apa itu? Ada kalimat Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan organisasi kita Muhammadiyah maksudnya. Ada mafahim yajibuan. Zakhair Muhammadiyah. Dalam Zakhair Muhammadiyah itu Abu Ya'lawi menyebutkan seluruhnya. Sampai mereka mengatakan, ulama mereka Wahabi mengatakan bahawa mengikut kepada ulama mazhab itu sesat. Dalam itu disebutkan Syafi'iyul Malikiyul Hanafiyul Hambali maghdubi waladdallin, maghdubi alaihim dallin. Begitu dia, orang yang dimarahi oleh Allah dan mereka pun orang yang tersesat. Sampai seperti itu kasar mereka berbicara. Itu dalam Zakhair Muhammadiyah itu. Padahal sampai hari ini diakui oleh dunia. Walaupun Imam Hanafi sudah meninggal dunia, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sudah meninggal dunia, sampai hari ini diakui oleh dunia bahawa beliau adalah mujtahid mutlak, dan sampai hari ini kitab-kitab beliau dicetak dan dibaca di mana-mana saja. Alhamdulillah sampai kepada kita kitabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi ada 5 kata Imam Ibnu Arabi fi Aridatul Ahwazi. Apa kata Imam Ibnu Arabi? Khilaf ulama itu mengangkat tangan tadi pada 5 qaul. Pertama, annahu la tarfa'u fi syai'in minas salah. Pertama, tidak ada mengangkat sama sekali apapun itu di dalam salat. Tidak ada. Ada pendapat yang ketika dia berdiri langsung saja dia melipat tangan tanpa mengangkatnya. Qalahu fi mukhtasar ma laysa fil mukhtasar. Jadi asani yang kedua, yarfa'u fi takbiratul ihram saja. Ada yang mengangkat ketika takbiratul ihram saja. Ini pendapat mazhabnya Imam Maliki. Maliki, dan ini pendapat yang masyhur dari kalangan Imam Maliki. Pergi kita ke Sudan, ke Tunisia, ke Jordania, kemudian ke Maroko, ke Jazair. Itu umumnya di sana mazhab orang mazhabnya Imam Maliki. Ngangkatnya sekali saja. Allahu Akbar. Habis itu diturunkan. Nanti ketika rukuk tak ada ngangkat lagi. Balik dari rukuk tak ada ngangkat lagi. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, mengangkat fi takbiratul ihram, kemudian ketika rukuk. 2 saja. Ketika takbiratul ihram, angkat dia. Allahu Akbar. Nanti ketika nak rukuk, angkat lagi. Allahu Akbar. Bangkit dari rukuk, tidak diangkat. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, yarfa' fihima wa idza rafa'a minar ruku'. Kemudian diangkat keduanya. Ketika takbiratul ihram diangkat tangan, ketika ruku' diangkat tangan, balik dari ruku' diangkat tangan. 3 diangkat tangan. Ini pendapat yang keempat. Berarti kita di yang keempat ini nih. Kita angkat tangan Allahu Akbar takbiratul ihram. Allahu Akbar ketika rukuk. Sami Allahu liman hamidah, bangkit dari rukuk. 3 kita kan. Kesujud kan tak kan? Iya, kesujud iya je angkat tangan. Oh, tak lah. Yang kelima, wa idza qama. Yang kelima, dan apabila berdiri daripada rakaat yang kedua. Setelah tasyahud awal. Tasyahud awal dalam Hasyiah Bajuri itu sampai kepada Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ saja. Wa ala ali Muhammad tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu di tasyahud akhir. Tapi di tasyahud awal sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian berdiri. Ketika berdiri nak masuk ke rakaat yang ketiga, dianjurkan kita mengangkat tangan. 5 itulah khilafiyah ulama dalam masalah tentang mengangkat tangan. Hadhu munkibai. Ini dia. Apa hikmahnya mengangkat tangan itu? Apa hikmahnya? Kenapa kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu? Kenapa mesti mengangkat tangan? Jadi kata Imam Syekh Zakaria Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, summa ikhtalafa al-ulama fi hikmatir raf'i. Berbeda hikmahnya. Ada yang mengatakan hikmahnya itu isyarah ila nafil kibriya an ghairillah.
itu isyarah bahawa menafikan kesombongan kita. Tak akan sombong lagi, lah pasrah. Orang kalau pasrah angkat tangan. Orang biasanya kalau ingin melumpuhkan musuh, melumpuhkan lawan, biasanya kalau polisi angkat tangannya. Angkat tangannya macam mana? Modeko atau modeko? Modeko kan angkat tangan. Tanda angkat tangan tu tanda pasrah. Cuba jangan angkat tangan, nak tembak kaki dia bukan. Angkat tangannya, ndak angkat tangan. Angkat tangan, ndak angkat tangan. Angkat tangan, ndak angkat. Nanti tembak, itu tanda membangkang gitu. Jadi isyarah nafiyul kibriya, menghilangkan kesombongan. Kalaulah Allahu Akbar, hilang sombong. Tak ada. Saya kaya, tak ada kaya. Saya orang berpangkat, tak ada pangkat. Saya orang yang hebat, tak ada hebat. Saya orang alim, tak ada alim. Ketika Allahu Akbar, pasrah kepada Allah. Itu hikmahnya. Maka kita mengangkat tangan. Itu dia. Angkat tangan. Gini. Jadi Allahu Akbar. Tidak ada yang lain yang lebih besar kecuali Allah. Kemudian bahwa menyatakan diri kita adalah orang yang kecil, yang tidak akan bisa lagi menolong siapapun, bahkan menolong diri kita pun belum tentu. Itulah di dalam salat. Kita sendiri saja lagi, tak ada yang lain. Ada yang mengatakan bahwa dulu, ini daripada Imam Ibn Ruslan ini, innal kufarul Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, mereka awal-awal masuk Islam, mereka disuruh salat oleh Nabi. Kanu yusalluna ma'an Nabi, mereka salat bersama Nabi. Wa asnamahum, dan daripada asnam ini daripada patung-patung mereka, tahta abatihim, di bawah ketiak mereka. Jadi nya suruh semayang dek Nabi, tapi patungnya nyeletak di bawah ketiaknya. Kan mereka membuat patung kecil. Apa namanya patung kecil itu dalam tarikh? Kalau mana Hubal itu yang besar itu patung besar. Ada namanya satu patung yang kecil. Kalau Latang Uzza itu termasuk yang besar ini. Ada yang kecil, itu mereka bawa selalu. Mereka letakkan di bawah ketiak mereka. Jadi hikmahnya, ini kata Imam Ibn Ruslan ini, fatahta abatihim, jadi disapikkan di bawah ketiaknya. Jadi mana yang tak mau tadi itu nampak di bawah ketiak tadi sekitar mangkik aja segeteknya. Itu tanda ada di bawah ketiaknya. Mungkin kalau kawan-kawan kini tak patung, dan mungkin bulu ketiak terlampau panjang mungkin. Maka gini aja dia. Jadi bagaimana? Kata Imam Ibn Ruslan mengatakan, fa'amaran Nabi fa'amaru bil raf'i, kemudian Nabi perintahkan, kata Rasulullah, kalian nanti apabila kalian takbir, angkat tangan kalian, kata Rasulullah. Ketika kalian mulai salat, takbir Allahu Akbar, angkat tangan. Fa'amaru bil raf'i la yaskutu, ketika Nabi suruh angkat tangan Allahu Akbar, terjatuhlah daripada asnam tadi, jatuh daripada patung-patung mereka. Itu sebabnya maka diangkat tangan. Kata Imam Ibn Ruslan. Jadi perlu juga curiga ke kawan-kawan seketik angkat nak mangkit ketiak tu, jangan ketiaknya ada sesuatu gitu, walaupun tak patung kan, tapi ada sesuatu. Terjanggal kan ada. Kalau macam ni kan tak terangkat dia kan. Hop, langsungnya macam ni. Kadang ada hop. Jadi kita kan dia angkat tangan, dianjurkan angkat tangan. Tadi. Kalau tersinggung ya nak cara tu marahlah ke beliau ni, muhaddis kabir, muhaddis besar, ulama besar terkenal, Zakaria Kandahlawi rahimahullah. Wa qala, habis sikit lagi, rafa'u yadai. Jadi khilafiyah tadi ada 5. Yarfa'u yadaini bihaitsu yakunu kaffaul hadzul munkibai. Jadi bagaimana yang pasnya itu 2. Syafi'iyah mengatakan memang di atas daripada sekedar daripada jumhur mengatakan memang mengangkat tangan itu, bahwa seseorang mengangkat kedua tangannya, bahwa ibham 2 jempol masun menyentuh daripada syahmatih. Syahmatih ini syahmah namanya ini. Udhunain, syahmatul udhunain, syahmah daripada daun telinga. Jadi menyentuh ibham ni Allah, ini dia berarti ukurannya, bukan ini yang disentuh, bukan sababah, bukan telunjuk menyentuh, tapi ibham Allah.
Begitu dia. Dan ini dalam mazhab Syafi'i jelas, ini dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Tak boleh macam ni. Tak boleh kita takbir Allahu Akbar atau macam ni Allahu Akbar. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini terbuka menghadap ke arah kiblat. Buka tak boleh terlampau renggang, tak boleh terlampau terlampau kita genggam, tak boleh. Dia sederhana saja. Allahu Akbar. Itu kata Imam Abi Hanifah dan jumhur daripada kalangan ulama. Yang kedua, ada mengatakan tidak mesti menyentuh daripada syahmatih. Jadi boleh berjarak. Dua tu saja kaul. Satu mengatakan menyentuh syahmah, kedua tidak menyentuh, tapi sama ukurannya, hadzul munqibai. Apakah juga perempuan seperti itu? Ada khilaf. Menurut sebagian ulama tidak ada membedakan antara laki-laki dan perempuan, sama saja. Nabi sudah menjelaskan tak ada beda. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i ada beda. Beda qala iza salaita faj'al yadayka hadzul udhunai wa imra'ah taj'al yadayhi. Kalau perempuan bagaimana? Cukup dia seukuran dengan daripada bahunya. Jadi ukuran bahu tidak mesti harus diangkat, tapi dengan ukuran bahunya saja. Begitu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya, mengangkat kedua tangannya ketika Nabi ruku'. Ini nantilah akan kita bahas pertemuan minggu depan insya-Allah. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Ya. Kita salat berjemaah, kemudian suara kuat mengganggu orang salat, enggak boleh lah. Imma hukumnya kepada haram karena terganggu orang salat kalau dia menyengaja. Imma hukumnya makruh kalau dia tidak sengaja tapi ternyata memang orang terganggu olehnya. Makruh hukumnya bagi dirinya. Jadi kan dalam fikih disebutkan bahawa seorang makmum membaca rukun qauli tadi dengan bergerak bibirnya. Ada sebagian menterjemahkan bergerak bibir sambil terdengar oleh telinga. Betul, Anda dalam fikih terdengar oleh telinga, tapi terdengarnya ini tidaklah secara kamilah, tidak secara sempurna seperti bacaannya imam. Kita boleh terdengar kita dengan per huruf atau kalimat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita bergerak membaca, terdengar sebahagian huruf, sebahagian kalimat oleh telinga. Ada ulama mengatakan cukup. Kalau disyaratkan terdengar sempurna, yang berbahaya itu orang peka, orang tuli, susah dia. Kata ustaz tu mesti terdengar. Hanya salat apa dia umpama? Salat zuhur dia umpama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terdengar, karenanya peka. Tentu harus dikuatnya sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika setelah salat ditanya oleh teman di samping, apa keras-keras? Apa kecil lah? Apa kecil? Berarti kalau tahu tu, apa kak orang kerupa wajarlah yang katakan kuat tadi. Nah, itu berbahaya. Jadi, kalau kita unsur kesengajaan dan bisa mengganggu orang, ya berarti haram hukumnya. Tak boleh. Maka oleh karena itu ya cukuplah. Tenggang rasa pula kita bagaimana salat, orang di samping kita, orang samping kita mencari khusyuk. Tiba kita ganggu dengan suara-suara yang lain, tak boleh. Digasnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Apalagi ada pengurus, ada sebagian jemaah juga kadang ustaz imam kadang bagi solat ini. Jadi solat zuhur umpamanya, solat asar umpamanya, itu seperti itu. Jadi terganggu orang. Solat zuhur, solat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Ada. Nah, tidak mesti harus seperti itu. Jadi tidak harus kalimat harus jelas secara sempurna, tidak.
Jadi kita harus faham juga kita bahwa orang lain juga ada salat bersama kita, bukan kita saja yang salat gitu. Baik, ada yang lain? Silakan. Memang iya. Kita sudah pernah menanyakan masalah itu kepada masyaikh. Jadi memang hadis Nabi itu kan jelas, ini uhibbut tayammuna. Kata Nabi, aku mencintai yang kanan, kata Rasulullah. Seluruh yang kanan. Bahkan ditambahkan di dalam hadis fitana'ulihi, pada memakai sendal, watarajulihi, memakai sepatu, menyisir rambut, memang dianjurkan dengan yang kanan. Tapi bagaimana dengan posisi ketika kita takbiratul ihram? Memang ada dianjurkan bahwa hendaklah seseorang takbir dan mendahulukan yang kanan. Yang kanan, begitu dia. Tapi menurut para ulama yang lain, tidaklah dianjurkan yang kanan pada saat ketika itu. Sama halnya ketika kita menyapu telinga. Menyapu telinga tidak begitu dianjurkan yang kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Tapi yang paling afdalnya sekalian keduanya. Ambil air sekalian keduanya. Ambil air sekalian keduanya. Itu yang paling afdal. Begitu juga lah dalam kondisi takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jelas dia. Jadi serentak dia. Allahu Akbar. Memang ada, saya pernah melihat orang yang salat seperti itu. Jadi Allahu Akbar. Macam tu jadinya. Jadi nanti agak lain pandangan orang nanti. Seolah-olah berolok-olok salat nanti. Apalagi kalau umpamanya panjang pula niatnya kan, susah memantapkan niat. Jadi akhirnya lamun Allahu Akbarnya, ujung-ujungnya kiri je jadi dulu ke dado. Iyalah, nak mungkin kanan dulu ke dado macam ni jadinya. Jadi ada tapi tidaklah begitu muktamad yang disebutkan oleh para ulama kita. Sama halnya seperti telinga tadi. Telinga tidak dianjurkan yang kanan lalu baru yang kiri, tidak. Afdalnya itu sekali dua. Itu dia, padahal ada kanan dan kiri. Jadi Nabi betul, ini uhibbut tayammuna, aku mencintai yang kanan itu, tapi ada tempatnya. Tidaklah bisa kita mengada-ngada suatu perkara itu. Baik, ada yang lain? Silakan Tengku. Bagaimana kalau gerakannya sudah selesai baru ngomong Allahu Akbarnya? Nah, itu tadi. Jadi kata Syekh Zakaria Kandahlawi tadi, ar-raf'u bin nutqi. Jadi mengangkat itu bergerak itu mulai dengan sambil mengucapkan takbir. Begitu juga bangkit dari rukuk. Bangkit dari rukuk begitu enggak? Sami Allahu liman hamidah. Jangan kita gerak dulu, berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Kata Imam Bukhari, ada hadis dalam Sahih Bukhari ada itu. Ini bermasalah nih karena tak boleh kosong dengan ucapan zikir antara rukun salat ke rukun salat. Jadi ketika rukuk bangkit i'tidal itu mesti dibaca langsung Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kalau seandainya bergerak dulu dari rukuk baru berdiri Sami Allahu liman hamidah, antara rukuk ke i'tidal apa yang dibaca? Kosong, tak boleh. Dari i'tidal ke rukuk Allahu Akbar, kosong, berapa lama kosong? Maka tidak boleh. Jadi mesti diisi dengan zikir. Zikir diisi sudah ada. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Pas hamidah selesai, Allahu Akbar, diisi. Jadi bagaimana dengan takbiratul ihram? Samalah. Ketika pergerakan dulu, baru setelah Allahu Akbar. Nah, dia mesti bin nutqi. Ar-raf'u yadayhi bin nutqi. Angkat tangan langsung Allahu Akbar. Jelas nih. Tapi kalau Allahu Akbar, jadi beda berarti. Tidak sejalan antara nutqi dengan harakah. Kata Zakaria Kandahlawi tadi, tidak mesti harus sama antara pergerakan dengan an-nutqi, ucapan. Silakan. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Buya, saya mau bertanya mengenai ketika kita di lapangan, kita kan ada juga sholat cari masjid gitu. Kadang tiba-tiba itu pertanyaan kawan juga kemarin mungkin mewakili ya. Setelah kita sholat sudah selesai semua, rupanya sang imam itu pemahaman Wahabi gitu, Salafi. Apakah kita gimana bagusnya Ustaz? Apakah boleh kita berimam kepada imamnya? Menurut mazhab imam sudah kita baca dalam Aujazul Masalik, sudah ada dalam Misbahuz Zulam Syarah Bulughul Maram, Imam Muhajirin juga sudah menjelaskan mengikut kepada imam yang ahli bid'ah mubtadi', maka hukumnya dalam mazhab Syafi'i makruh, dalam mazhab Hambali haram hukumnya. Imam ahlul bid'ah mubtadi', mana dia imam yang mubtadi'? Imam yang mengatakan bahawa Allah memiliki tempat, Allah bersemayam di atas langit, Allah punya tangan, Allah. Dan bahkan dipertegas di dalam itu disebutkan, in jahara ala kufrihi, kalau seandainya jelas bid'ah yang dia pakai itu mendekatkan kepada kefakiran, maka mengikut kepada dia menjadi haram. Ya, mana dia? Dia yakin betul Allah tu memang duduk di atas kursi macam kursi kita ni, kata dia. Kan ada macam tu gaya Wahabi itu kan, macam kursi kita ni, katanya duduk di atas tu, kata dia. Dan bahkan ada mengatakan memang punya tangan, katanya memang tangan disebut di situ. Kan sudah jelas dekat kepada kekufuran, maka hukumnya haram. Begitu. Tapi kalau selagi tidak menjaharkan atas bid'ahnya, ya masih hukumnya makruh. Mengikut kepada mereka, begitu dia. Kenapa setiap orang-orang ke Makkah Madinah ikut kepada imamnya Wahabi Salafi? Imam Wahabi Salafi di Makkah tidak pernah menampakkan bahawa mereka itu betul-betul ahli bid'ah yang menyebabkan mereka kepada kekufuran. Ya, menurut kita mereka Muslim, mereka salat dengan fasihnya, dengan benarnya. Ya, kemudian mereka juga tidak ada pernah menyatakan Allah bertempat di langit, Allah punya tangan, Allah satu kesyirikan, tidak pernah kita mendengar. Bahkan buku-buku mereka yang kita baca cukup bagus-bagus. Sudah beberapa buku yang ada itu cukup bagus dia. Tidak menampakkan kesyirikannya, nak macam terlampau berani model Wahabi di Indonesia. Lagi Wahabi di Riau, ulama aja nyampe Allah itu memang di atas, duduk di atas kursi, katanya. Sampai punya tangan, katanya. Tak bisa kita mengingkari, kata dia. Sampai ada yang mengatakan apa kan? Bertubuh apa, kata dia. Pokoknya memang mensifatkan seperti sifat makhluk, tak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Allah tu suci, bersih daripada segala sesuatu. Jadi kalau sampai kepada tahap mengkafirkan dia, menyebabkan dia kafir disebabkan karena bid'ahnya, maka itu hukumnya haram. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tak boleh mengikut kepada ahli mubtadi'. Syiah imam kita, tahu kita Syiah, betul-betul Syiah. Tahunya kita Syiah, dia solat pakai batu Karbala. Haram menurut Imam Ahmad bin Hanbal kita mengikut kepada dia. Tahu kita dia Syiah, tahunya kita Syiah, dia tak pakai tumakninah antara rukuk dengan sujud. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tu tanda ciri-ciri Syiah lagi. Tak usah kita ikut kepada dia. Gitu. Makanya imam tu harus jelas juga. Cuma nak mungkin nak tanya imam Wahabi, nak mungkin nak tanya dengan menurut imam Allah di atas atau enggak? Ya di atas, jelas di atas. Nak mungkin kan? Jadi bagaimana? Husnuzan, berbaik sangka. Terakhir silakan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya wabarakatuh. Ustaz, dalam salat berjamaah, kalau misalnya di saf 1 udah penuh full, jadi ada jamaah baru datang, apakah diisi sejajar dengan imam di belakang atau di paling kanan? Izin Ustaz. Baik, terima kasih, jazakallah khair. Jadi kalau ada saf yang pertama sudah penuh, datang kita mengisi sebelah kanan ke atau pas setentang sejajar di belakang imam. Maka ulama fiqih menjawab, saf yang paling afdal adalah saf yang pertama di belakang imam. Thummal ladzina yalunahum, thummal ladzi yalun. Kemudian yalih, kata yalih itu di belakangnya. Tapi menjelang yang di belakang tu ada saf yang paling afdal kanan. Habis tu kiri. Pokoknya saf yang pertama tu dah saf mulia lah ini. Jadi yang mana yang mesti diisi? Yang wara'aha,
di belakang daripada saf yang pertama, imam, makmum. Kemudian saf yang di belakang itu yang pertama diisi adalah sejajar dengan imam. Masuk kawan yang baru, sebelah kanan dia isi. Masuk yang ketiga, sebelah kiri. Masuk yang keempat, kanan. Masuk yang kelima, kiri. Masuk yang keenam, kanan. Masuk yang ketujuh, kiri. Begitu cara mengatur saf. Bukan penuhkan yang kanan dulu, sehingga yang kiri tidak ada isi dah. Jadi kata Syekh kami, borek sebelah kapal bisa tenggelam kata dia. Jadi seperti itu caranya. Dari tengah dulu. Masuk satu orang lagi ambil kanan. Satu lagi kiri. Masuk satu lagi kanan. Masuk satu lagi kiri. Begitu saling melengkapi. Itu sunnah dalam penyusunan saf di dalam salat. Tapi dalam mazhab Imam Hanafi, haram hukumnya berdiri sendiri saja di belakang saf satu saja. Hadis dalam Sahih Imam Bukhari, fa innahu iblis, fa innahu syaitan. Saf imam, ni saf pertama penuh. Kita baru datang, saf kita di belakang sendiri saja, tak apa-apa. Kalau masih ada rasanya orang akan datang, silakan. Tapi kalau tak ada orang datang rasanya, masjidnya kecil, tak ada orang nampak tadi berwuduk lagi apa segala macam, maka bagaimana? Dalam mazhab Hanafi mesti harus menarik satu yang di depan ke belakang menemani kita. Karena kita dikhawatirkan iblis nih dalam hadis Nabi. Kalau tidak, masuk kita di salah satu saf yang agak renggang. Masuk kita di sana. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, hukumnya makruh saja berdiri sendiri di belakang saf. Tapi dalam mazhab Hanafi, hukumnya haram. Ada hadis di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Jadi kata Nabi, maka apabila di dalam hadis itu berdiri seorang saja di belakang saf sendirinya saja, fa innaha syaitan atau iblis, maka orang itu adalah syaitan atau iblis. Itu dia. Jadi jangan, karena kita mudah dipengaruhi oleh iblis. Jadi dianggap kita ni lari daripada berpisah daripada rombongan kawan-kawan kita yang ikut berjuang dengan kita. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.